Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita dapat bertemu kembali pada saat ini untuk kita bisa membaca bersama-sama firman Tuhan pada saat hari ini yang kita akan bahas bersama, kita akan baca bersama-sama, yaitu telah sampai kita di Mazmur pasalnya yang ke-137. Ada sekitar 9 ayat dari Mazmur pasal 137 ini yang akan kita baca. Dan nanti kita akan coba bersama-sama menggali. Tentunya saya akan memberikan apa yang saya dapat dari pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 137 ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, anak Allah yang hidup. Kembali kami datang kepadamu pada saat hari ini ya Bapa. Terlebih dahulu kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan, cintamu dan kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat hari ini, semua karena kami percaya Engkau punya rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Dan Bapa, sebentar kami akan mulai pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya ke-137. Biarlah dari awal, pertengahan saya pada akhir pembacaan Mazmur ini, kemudian juga dilanjutkan dengan sharingnya Bapa dari pembacaan ini, semuanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Bapa Engkau berkati setiap masing-masing kami ini. Kami percaya kami menerima kebaikan, kemurahan Tuhan dan pimpinan yang daripada-Mu saja ya Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya, amin. Yuk mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita membaca bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 9. Kalau Bapak Ibu berada di rumah pada saat menyaksikan program acara kami ini, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Namun jikalau Bapak Ibu ada mungkin dalam perjalanan, berada di kantor, sedang bersiap untuk menuju istirahat siang, saya akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Dan biarlah kita tetap mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dengan baik, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun kita berada. Mari kita membaca Mazmur 137 ayat pertama sampai dengan ayat yang 9. Dengan judul perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel. Ayat pertama. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat yang keempat. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ayat yang ketujuh. Ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom. Pada hari pemusnahan Yerusalem mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur pasal yang 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, untuk pertama setelah kita membaca firman Tuhan kita, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah perihal mengenai struktur daripada Mazmur pasalnya 137 ini, saudara-saudariku yang terkasih.
Kalau kita bisa bagi pembacaan firman Tuhan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dan juga ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara-saudariku yang terkasih, menurut saya ini adalah merupakan sebuah kesaksian dari kelompok orang Israel, di mana kelompok ini dalam hal ini penulis Mazmur pasal 137 ini memberikan kesaksian tentang apa yang mereka kerjakan ketika mereka berada di pembuangan di Babel, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini berisi tentang kesaksian kelompok orang Israel ini mengenai tekanan-tekanan yang mereka alami selama mereka menjadi orang buangan di Babel. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana terpenjaranya hidup mereka selama mereka menjadi orang buangan, orang asing di Babel. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari pembacaan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini, kelompok orang yang saya maksud di sini kalau kita bisa lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini adalah merupakan kelompok orang Israel dari Lewi. Karena dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 itu bisa kita lihat ada sebuah kata yang menyatakan kecapi, kemudian disuruh menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah sebuah tugas dalam perjanjian lama yang hanya bisa melakukan bagian ini, menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah, memainkan kecapi, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Lewi saja. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ini kita bisa lihat bahwasannya pembacaan kita ini dari Mazmur 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, itu adalah merupakan Mazmur yang ditulis oleh suku Lewi. Kemudian di bagian yang kedua berbicara tentang struktur daripada pasal ini di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu adalah merupakan tuaian atau hasil yang didapat orang-orang yang jahat kepada umat pilihan Allah. Dalam hal ini kalau kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, penulis Mazmur pasal 137 ini menyatakan orang-orang jahat, siapa mereka? Di sini disampaikan adalah buat mereka orang-orang yang berbuat jahat pada mereka itu adalah orang Edom dan juga orang Babel. Karena sebagaimana kita lihat tadi bahwasannya mereka sepertinya sedang berada dalam pengungsian, dalam tawanan di Babel, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Siapa orang Edom? Orang Edom adalah orang dari keturunan Esau. Orang Israel juga. Orang Israel dari keturunan Esau. Sama-sama orang Israel, tapi dari suku Esau yang sangat menginginkan keruntuhan orang Israel dari suku Yehuda. Kita tahu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, orang Israel yang berada dalam pembuangan di Babel adalah merupakan orang Israel dari kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Kalau dalam pembuangan di kerajaan utara, Israel utara, itu mereka dibuang di Asyur. Untuk yang di bagian selatan, orang Israel mengalami pembuangan di Babel, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat orang jahat yang kedua, yaitu putri Babel atau orang Babel, yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang Israel dalam kerajaan pemerintahan Yehuda. Pada saat itu mereka berada dalam pembuangan di Babel. Jadi di sini kalau kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bagaimana putri-putri Israel itu melakukan kejahatan, dan dalam doa orang Israel pada saat itu dari Mazmur pasalnya 137 ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat bagaimana doa daripada orang Lewi itu. Mereka menginginkan bahwasanya putri-putri Babel itu mendapatkan tuaian, mendapatkan hasil daripada kejahatan yang mereka lakukan terhadap orang Israel. Lihat yang 9, di situ bisa kita lihat, berbahagialah
orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dari struktur yang saya sampaikan tentang perikop ini, yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian juga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, saya mencoba menyampaikan pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari pembacaan Mazmur pasal 137 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Setidaknya ada 2 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pembacaan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Pelajaran yang pertama adalah ada tuaian yang didapat dari perbuatan jahat kita kepada Allah dan kepada sesama. Dari pembacaan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita bisa lihat semua yang terjadi itu adalah merupakan tuaian daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik oleh orang Yehuda yang berada di Babel karena mereka melakukan kejahatan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara yang terkasih, baca di Perjanjian Lama, sebelum mereka diizinkan Allah berada di pembuangan di Babel, bangsa Israel melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepada Allah. Menyembah berhala, bertindak tidak benar kepada orang-orang miskin, kemudian hal-hal lain, pemerintahan-pemerintahan, pemimpin-pemimpin mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Sehingga Allah mengizinkan orang Babel menguasai mereka, mengalahkan mereka, dan mereka dibawa ke Babel. Itu adalah merupakan tuaian dari kejahatan yang mereka lakukan. Demikian juga dalam hal ini orang Edom, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan terhadap orang Israel. Dalam hal ini juga demikian dengan putri Babel, orang-orang Babel. Di situ bisa kita lihat Bapak Ibu, bahwasanya dikatakan bahwasanya anak-anak putri Babel itu akan mengalami hal-hal yang menakutkan, menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukitmu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, aplikasinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Hendaklah kita menjalani hidup kita ini dengan benar, takut akan Allah, melakukan hidup kita ini dengan benar kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Karena apapun yang kita lakukan, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Firman Tuhan itu tetap terjadi. Apa yang kau tabur itu yang engkau tuai. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti kita akan menuai apa yang kita tabur. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini dari Mazmur 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Apapun yang kau tabur, apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, yang jahat ataupun yang baik, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Pada saat ini kita berbicara tentang tuaian kejahatan. Ketika kita menuai yang jahat, maka ketika kita menabur yang jahat, maka kita akan menuai kejahatan kita. Bangsa Israel mendapat tuaian dari hasil kejahatan mereka, yaitu mereka dibuang di Babel, diizinkan Allah berada di Babel. Demikian juga orang Edom dan demikian juga putri Babel, saudara-saudari. Dalam aplikasi kita, kehidupan kita saat ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, apapun yang Tuhan izinkan kita lakukan, kepada Allah dan kepada sesama, hendaklah kita melakukan semua hal yang baik saja. Semua hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang karyawan, hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan engkau ingin karena ambisimu untuk mendapatkan sebuah posisi, engkau melakukan hal-hal yang jahat terhadap sainganmu. Jangan seperti itu. Karena suatu saat engkau pasti akan menuai hasil kejahatan. Ketika engkau menjadi seorang bisnismen, hendaklah engkau melakukan usahamu dengan baik, dengan benar. Jangan engkau ingin mendapatkan proyek, engkau melakukan sogok sana, sogok sini, agar proyek itu bisa engkau dapatkan dan engkau mengambil keuntungan lebih tinggi. Karena engkau telah terlebih dahulu mengeluarkan banyak biaya untuk proyek tersebut.
Demikian juga dengan ketika engkau berada di pekerjaan-pekerjaan, di tempat-tempat dimanapun engkau berada, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan ketika engkau menjadi orang tua, mendidik anak dengan baik. Ketika engkau menjadi seorang anak, berada posisimu menjadi seorang anak, hendaklah engkau melakukan sesuai yang berkenan, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang berkenan kepada Allah dalam kehidupan. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan dari Mazmur pasal 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, pelajaran yang kedua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Ketika engkau tahu dirimu telah jauh daripada Tuhan, hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan. Hendaklah selalu ada kerinduanmu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Dari Mazmur pasalnya yang ke-137 tadi, saudara-saudariku yang terkasih, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, kita bisa dapatkan di sini ayat yang ke-6. Biarlah lidahku melekat pada dinding, pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih dari segala sukacita. Kita bisa lihat, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Israel ketika mereka berada dalam pembuangan karena kesalahan yang mereka lakukan. Di situ mereka menyatakan mengutamakan Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem itu merupakan sebuah tempat bait Allah ada. Fokusnya tetap untuk bisa berada di Yerusalem, berada di bait Allah. Memiliki kerinduan dalam kehidupannya untuk tetap melekat, tetap dekat di tempat Allah, di bait Allah, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada kerinduan untuk bertobat, ada kerinduan untuk kembali ke rumah Tuhan. Dalam aplikasi kehidupan kita, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya ketika engkau merasa dirimu jauh kepada Tuhan, jauh daripada Tuhan, tentunya Tuhan memberikan sebuah hati oleh Roh Kudus-Nya, hati untuk berbalik kepada Allah, hati untuk berbalik kepada pribadi pencipta. Oleh karenanya lah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, melalui kesempatan ini, ketika engkau menyadari engkau belum menjadi orang yang baik, engkau menjadi pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Utamakanlah Yerusalem lebih dari apapun dalam hidup. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan engkau karena merasa engkau jauh daripada Tuhan, engkau merasa bahwasanya Tuhan benci kepada engkau. Tuhan tidak mau engkau kembali kepadanya. Jangan berpikiran seperti itu, saudara-saudariku yang terkasih. Ketika engkau tahu dirimu jauh daripada Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Kembalilah ke bait Allah, kembalilah kepada Tuhan. Dekat kembali kepada Allah. Karena dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, ketika engkau kembali kepada Tuhan, ketika engkau dekat kepada Tuhan, maka engkau akan menerima sukacitamu itu kembali. Maka dalam hidupmu akan engkau menerima sukacita yang ada pada Allah di kediaman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita adalah merupakan sebuah kehidupan belajar untuk mempraktekkan bagaimana menyenangkan hati Allah. Terkadang dalam hidup kita ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, sering kita jatuh dalam hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Namun biarlah dalam setiap hari lepas hari kita, ketika kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, biarlah Allah mendapati engkau memiliki hati untuk kembali kepada, memiliki kerinduan untuk berada di bait Allah, memiliki kerinduan untuk dekat kepada Allah. Karena kita tahu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita di dunia ini hanya satu kali saja. Kehidupan kita yang selamanya, yang kekal adalah di Yerusalem baru. Nah, dengan demikian, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya dalam kehidupan kita yang berada saat ini, kita menjalaninya hari lepas hari kita dengan kerinduan kita untuk bisa berada di Yerusalem baru. Berada bersama-sama dengan Yesus memuliakan Allah. Oleh karenanya lah jalani hari lepas hari kita. Dimanapun kita berada, apapun yang
kita kerjakan, status apapun yang kita sandang saat ini, biarlah kita melakukan dengan fokus, dengan pikiran kita, dengan tujuan kita bahwasanya hidup kita nanti adalah di Yerusalem yang baru. Jangan pernah kita merasa bahwasanya hidup kita tidak ada di kehidupan selanjutnya. Hidup ini hanya di bumi ini saja. Tidak itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Firman Tuhan menyatakan hidup di dunia ini ada batas waktu. Yang tidak ada batas waktunya adalah hidup dalam kekekalan, hidup di Yerusalem baru. Nah, kesempatan bagi kita untuk bisa berada di Yerusalem baru adalah kesempatan saat ini melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Ketika usia kita selesai sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan, maka kita bisa diperkenankannya masuk dalam Yerusalem baru, meninggikan dan memuliakan Dia di kehidupan kita. Oleh karenanya lah, dari pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua, siapapun kita, tetap miliki hati terfokus kepada Yerusalem, terfokus menjalani hari lepas hari kita, bahwasanya hidup kita nanti akan membuat kita menjadi bisa layak berada di dalam Yerusalem baru dalam kehidupan. Ketika kita tahu diri kita jauh daripada Tuhan saat ini, ketika kita tahu kita sebagai seorang pengusaha yang jauh daripada Tuhan dalam menjalani bisnis kita pada saat ini, ketika kita tahu kita sebagai seorang karyawan yang jauh daripada Tuhan dalam pekerjaan kita, kita tahu kita korupsi, kita tahu kita melakukan kejahatan-kejahatan kepada sesama kita untuk mencapai jabatan ataupun untuk mencapai posisi yang lebih baik. Ketika kita sadar kita melakukan hal yang salah, hendaklah kita memiliki hati untuk bertobat, untuk menjadi pribadi yang baik Bapak Ibu serta saudara-saudari kita. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Belajar dari Mazmur pasal 137, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, adalah dua pelajaran yang kita bisa dapat. Pelajaran yang pertama, ada tuaian yang didapat dari perbuatan jahat kita terhadap Allah, demikian juga terhadap manusia. Bangsa Israel berada di Babel itu karena kejahatannya kepada Allah. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, orang Edom, putri Babel juga menerima tuaian dari kejahatan mereka terhadap orang Israel. Jadi apa yang engkau tuai itu adalah merupakan hasil taburanmu yang engkau lakukan dalam kehidupan. Dan kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan dari Mazmur pasal 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetap miliki hati untuk selalu bertobat. Tetap miliki fokus dalam kehidupan kita selama ini, bahwasanya hidup kita yang lebih penting adalah hidup di Yerusalem baru, hidup di kekekalan nanti. Jadi fokus kita selama di dunia ini melakukan hal-hal yang membuat kita layak berada dalam Yerusalem baru, mengutamakan Yerusalem baru dalam kehidupan kita selama di dunia. Demikianlah dua pelajaran yang saya sampaikan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Pelajaran apa? Rema apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Mazmur pasal 137 ini? Bapak Ibu bisa mengetiknya, Bapak Ibu bisa menuliskannya dalam live comment. Bagi Bapak Ibu yang mengikutinya di TikTok, di YouTube, di Facebook, atau di Instagram, atau di semua media sosial The Way yang Bapak Ibu bisa dapatkan, yang Bapak Ibu ikuti di program acara Tadarusan Alkitab pada saat ini. Bapak Ibu bisa menuliskannya dan bersama kita belajar. Dan saya percaya setiap rema yang kita dapatkan dari firman Tuhan, itu semua akan memberkati kita, akan memberkati setiap orang-orang di luar sana, untuk kita semakin hari semakin menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita tutup Tadarusan Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur pasal 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan doa kita.
saat ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena kembali pada saat hari ini kami masih bisa hidup, masih Tuhan berikan kehidupan, sehingga kami bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan Bapa, biarlah apa yang kami dapatkan pada saat ini, itu membuat kami untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pribadi yang cakap untuk melakukan firman Tuhan. Bukan cuma cakap mendengar, bukan cuma cakap mendengar firman Tuhan saja, tapi juga yang terutama kami cakap menjadi pelaku firman. Bapa, berkati kami supaya dalam kehidupan kami bisa hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Sehingga dalam kehidupan kami yang Kau izinkan selama masih ada di bumi ini, kami bisa mempersiapkan diri kami untuk berada dalam Yerusalem yang baru. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang baik. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Indonesia. Kami percaya dan kami yakin Indonesia di hatimu, Indonesia di matamu, dan Indonesia di pikiran. Sehingga semua yang terjadi di dalam nama Yesus Kristus, itu semua rencana dan rancangan Tuhan saja yang terjadi. Jikalau ada orang-orang jahat, pribadi-pribadi yang tidak takut Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Bapa halaukan pribadi lepas pribadi dari negara kami. Tobatkan mereka Tuhan. Demikian juga berdoa kami buat para misionaris, hamba-hambamu yang berada di pelosok-pelosok pedalaman, yang dengan setia menyampaikan firman Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami berdoa biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, perekonomian mereka dalam nama Yesus Kristus. Sehingga dalam mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak kekurangan. Dan kami percaya dan kami yakin para misionaris tersebut dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terpuji Engkau Allah yang baik, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami satu-satunya, penebus kami satu-satunya. Domba Allah yang mau mati bagi. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur, dan kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya kami menjalani hari lepas hari kami tidak sendirian. Karena kami punya Roh Kudus, Roh yang diutus Allah, yang dikirim Allah bagi kami. Untuk kami menjalani hari lepas hari kami tidak sendirian. Tapi kami disertai oleh Roh-Nya Allah, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Dan dalam nama Yesus Kristus kami akhiri program acara pembacaan Alkitab pada saat hari ini dari Mazmur 137. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Dan saksikan program-program dari The Way berikutnya, apakah itu pembacaan Alkitab di pasal-pasal berikutnya, demikian juga nanti di malam hari di Kamis sampai dengan hari Sabtu ada Radio Weekend with God, kemudian juga ada ORK, demikian juga ada Hidup, demikian juga ada program-program acara lain yang saya percaya kami menyampaikannya, kami menayangkannya, kami memberikan untuk kita bisa bersama-sama menjadi pribadi yang semakin dewasa dan menyukakan hati Bapa. Terpuji nama Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom.